wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2, yaitu Menpan RB beri bocoran mengenai solusi tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN yang TMS di P3K tahap 2. Adakah pendaftaran P3K tahap 3? Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berikut ini informasi penting mengenai hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 2 telah resmi diumumkan. Namun, dalam pengumuman tersebut, masih banyak tenaga honorer non-database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Padahal, jauh sebelum pengumuman ini dirilis, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini telah menghimbau pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Himbauan itu untuk mempermudah kelulusan peserta seleksi P3K tahun 2025 tahap 2 guna memberikan kesempatan lebih luas bagi para tenaga honorer. Peminat untuk menjadi pegawai ASN di kalangan dari tenaga honorer atau non-ASN terus meningkat. Sebab gaji dan kepastian hukum saat diangkat menjadi ASN menjadi faktor utama dibandingkan tenaga honorer atau non-ASN. Alasan tenaga honorer non-database BKN dinyatakan TMS. Pemberian status TMS bagi tenaga honorer non-database BKN atau Badan Kepegawaian Negara didasarkan pada berbagai faktor antara lain yaitu: yang pertama, kesesuaian ijazah, di mana dokumen pendidikan peserta tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Yang kedua, pendaftaran di instansi berbeda, di mana peserta melamar di lembaga yang tidak sesuai dengan data mereka. Konsekuensi dari status ini adalah tenaga honorer tersebut kehilangan peluang untuk diangkat sebagai P3K maupun tenaga paruh waktu. Maksudnya di sini untuk para tenaga honorer yang dinyatakan TMS pada seleksi P3K tahap 2 ini, khususnya non-database BKN, maka akan kehilangan peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Selanjutnya, tanggapan dan solusi yang diajukan. Herlambang Sutanto
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, turut mengungkapkan keprihatinnya terhadap tenaga honorer non-database BKN yang dinyatakan TMS. Tidak hanya itu, ada pula tenaga honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi tahap 2 karena pemerintah daerah mereka tidak membuka formasi. Sebagai solusi, Herlambang mengusulkan agar pemerintah segera membuka seleksi P3K tahap 3. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi tenaga honorer atau non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN yang gagal pada tahap 2 maupun mereka yang belum sempat mendaftar. Usulan ini telah disampaikan kepada Deputi Aparatur Kementerian Pan-RB sebagai bagian dari upaya penuntasan permasalahan tenaga honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 2023 yang kini telah resmi berlaku. Diketahui, seleksi P3K tahap 3 menjadi harapan baru bagi tenaga honorer non-database BKN yang masih berjuang mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan seleksi tahap berikutnya guna memastikan semua tenaga honorer mendapatkan kesempatan yang adil. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer khususnya yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2 tetapi dinyatakan TMS, yaitu Menpan RB beri bocoran solusi tenaga non-ASN database BKN yang TMS pada seleksi P3K tahap 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.